siapa sih? Terus kakak kelas berapa? Halo, aku Alfa Salsabila dan aku kelas 8. Halo, nama aku Zahra Hani Salsabila, kelas 8. Nama aku Mazia Kilazima dan aku kelas 8 dari SMP Kinaroni. Oke kak, kali ini kita mau nanya pertanyaan seputar Ramadan dan ada beberapa pertanyaan nih kak. Kakak udah siap belum jawabnya? Siap. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya kak. Nah, pertanyaan pertama itu, kakak pengetahuan kakak tentang Ramadan itu apa sih kak? Menurut aku Ramadan itu adalah bulan ke-9 Hijriah yang dimana bulan itu kita melaksanakan ibadah wajib yaitu puasa. Nah, puasa itu adalah kita menahan nafsu dari terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Itu bulan istimewa di mana umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Itu bulan ke-9 di kalender Hijriah, di mana di bulan itu kamu belajar untuk menahan segala sesuatu, mulai dari lapar dan haus. Terus di situ biasanya di bulan itu digambarkan sebagai gambaran untuk kita lebih bersyukur lagi kepada Allah. Misalnya kayak apa sih rasanya untuk menjadi orang kurang mampu yang nggak bisa makan dan minum, kayak kita biasa makan dan minum dan lain-lain. Terus di bulan itu di mana pintu surga itu terbuka, lalu setan itu terlantai di pintu neraka dan pintu neraka itu ditutup rapat. Oke, nomor 2, coba sebutin target kamu saat Ramadan. Target aku saat Ramadan itu bisa khatam Al-Quran, bisa sholat tarawih setiap malam, sama bisa sholat di awal waktu. Banyak, tapi aku coba sebutin beberapa. Oke, yang pertama aku pengen banget insya Allah bisa tercapai untuk taraweh 23 rakaat. Karena dari dulu sampai Ramadan kemarin itu aku baru kesempatan untuk 11 rakaat aja, tapi semoga lain kali dan sampai seterusnya aku bisa 23 rakaat. Terus semoga di bulan Ramadan ini aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih dekat lagi ke Allah. Terus semoga aku juga bisa khatam 30 juz Al-Quran selama bulan Ramadan. Kalau bisa sebelum selesainya bulan Ramadan aku udah khatam, terus aku bisa ulang lagi bacanya. Target aku sih yang paling utama itu khatam satu Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan. Terus target aku semoga di puasa kali ini aku bisa full 1 bulan. Dan semoga di puasa kali ini iman dan takwa aku bertambah. Amin, semoga semua targetnya dan itu semoga semuanya tercapai ya kak. Kakak pernah buka puasa diam-diam nggak? Pernah. Dulu aku pernah ambil kue lebaran di kulkas, padahal aku lapar. Kalau misalkan buka puasa diam-diam sih nggak pernah ya. Tapi dulu pas kecil pernah buka puasa nggak diam-diam. Jadi bilang ke orang tua, "Ma, aku mau buka." Gitu. Masih bolong-bolong kalau kata orang tua. Tapi sekarang alhamdulillah setelah balik sudah bisa full melaksanakan puasa dari pagi hingga malam, hingga maghrib. Alhamdulillah nggak pernah. Oke, makasih kak. Ya, dadah. Alhamdulillah. Oke nih kak, makasih ya kak. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Oke, makasih kak. Ya, dadah. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Pada bulan ini, umat muslim di seluruh dunia melakukan ibadah puasa dan memperingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW menurut keyakinan umat muslim. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Ada beberapa rukun puasa yang harus dipatuhi oleh para umat muslim yang akan melaksanakan puasa selama bulan Ramadan. Meskipun sudah ada banyak orang yang tahu tentang apa saja rukun puasa Ramadan yang benar, tapi di sini kami akan menjelaskan kembali secara lebih rinci. 1. Beragama Islam. Tentu hanya orang-orang beragama Islam yang diberi kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan ini. Jadi bagi orang-orang yang belum memeluk agama Islam namun ingin mencoba untuk berpuasa selama bulan Ramadan, puasa yang diizinkannya tersebut tidak bisa dianggap sebagai puasa yang sah. Kedua, membaca niat yang dengan benar. Hampir seluruh umat muslim pasti sudah tahu bagaimana niat puasa Ramadan yang baik dan benar. Nantinya niat ini bisa dibaca sebelum terbitnya fajar atau selama sahur. Untuk menghindari
terjadinya lupa membaca niat puasa Ramadan, lakukan rukun puasa ini pada malam harinya. Sebab puasa yang tidak diawali dengan bacaan niat ini dapat membuatnya tidak bisa dianggap sah. Jadi, orang yang tidak membaca niat ini harus membayar utang puasanya tersebut dengan melakukan qadha atau membayar fidyah. 3. Menahan dan mengontrol diri selama berpuasa. Rukun puasa Ramadan yang terakhir adalah menahan dan mengontrol diri selama menjalankan ibadah tersebut. Selama berpuasa, seseorang diwajibkan untuk menahan segala hawa nafsu yang ada dalam dirinya, seperti nafsu makan, minum, atau kegiatan seksual yang dapat membatalkan puasa. Bulan Ramadan juga tercantum pada dalil dan hadis seperti pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Juga tercantum pada hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, qad ja'akum syahrul ramadhana syahrul mubarak taradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa tughallu fihi sayatinu fihi lailatul khair min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Artinya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Selanjutnya ada syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Pertama, kita akan membahas syarat wajib yang mencakup 7 poin. Yang pertama, ada memeluk agama Islam. Hanya orang-orang yang memeluk agama Islam sajalah yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah ini selama bulan Ramadan. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa orang-orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa. Karena salah satu kitab perintah puasa adalah bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, sudah balik. Bagi mereka yang sudah memasuki usia balik saja yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Yang ketiga, berakal. Orang dengan gangguan jiwa atau gila tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa ketika bulan Ramadan tiba. Hal ini terjadi karena salah satu syarat wajib puasa Ramadan adalah berakal atau tidak gila. Yang keempat, dalam kondisi sehat. Salah satu kategori orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan adalah orang yang sedang sakit parah. Penyebabnya adalah salah satu syarat wajib puasa dalam agama Islam adalah orang yang dalam kondisi sehat. Selanjutnya, poin kelima, mampu melaksanakannya. Hanya orang-orang yang mampu melaksanakan puasa yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah selama bulan Ramadan ini. Dalam arti lainnya, orang tua yang sudah rentai tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa dan dapat menggantinya dengan membayar fidyah. Yang keenam, suci dari haid dan masa nifas. Bagi para wanita beragama Islam yang akan menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan, mereka diwajibkan untuk suci dari masa haid dan nifas terlebih dahulu. Bahkan ketika seseorang sudah berpuasa hingga jam 5 sore, namun tiba-tiba mereka haid, maka puasa itu tidak dianggap sah. Selanjutnya, poin terakhir adalah tidak sedang melakukan perjalanan jauh. Salah satu kriteria orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dulu selama bulan Ramadan adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh diperbolehkan untuk tidak berpuasa dulu, namun mereka diwajibkan untuk membayar utang puasa tersebut dengan melakukan qadha yang sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Selanjutnya, saya akan membahas syarat sah puasa yang mencakup 4 poin. Para umat muslim juga perlu mengetahui tentang beberapa syarat sah puasa Ramadan yang tidak lain adalah: yang pertama, beragama Islam dan tidak murtad, pindah untuk memeluk agama lain. Yang kedua, suci dari haid dan nifas bagi para muslimah. Ini mencakup juga pada syarat wajibnya puasa. Yang ketiga, dapat membedakan mana hal-hal yang dapat berpengaruh baik dan buruk. Poin terakhir adalah mengetahui tentang waktu diterimanya puasa dengan baik dan benar. Informasi tentang pengertian, syarat, dalil dan rukun puasa Ramadan memang harus diketahui oleh semua umat muslim di seluruh dunia. Dalam hal ini, keberadaan video ini dapat membantu banyak orang dalam memahami persyaratan puasa Ramadan secara lebih jelas lagi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi khalayak ramai.
Sekian dari kami. Saya Hanin. Saya Mazaya. Saya Aufa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.